Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang kita ketahui saat ini, terlalu banyak kontroversi yang terjadi di negeri kita tentang hiruk-pikuk dijatuhkannya pidana mati ke seorang narapidana. Menurut survei, ada sekitar 85% penduduk negeri ini yang setuju atas diterapkannya atau dijatuhkannya hukuman pidana mati terhadap seorang narapidana. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan dua rekan saya. Sebelah kanan saya ada saudara Denny dan sebelah kiri saya ada saudara Albi. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai kontroversi tentang dijatuhkannya pidana mati di negeri tercinta Indonesia ini. Pertama-tama kita akan ke saudara Albi. Bagaimana pendapat saudara Albi tentang adanya pidana mati di Indonesia ini? Oke, baik. Terima kasih telah mengundang saya kepada saudara saya Hawin. Di sini saya menolak hukuman mati karena hak asasi manusia paling tinggi itu adalah hak hidup. Jika kita memang menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang, ya berarti kita telah mengakhirilah hidup seseorang, dan hak-hak semua pun dipotong ketika kita telah ditetapkan hukuman mati. Terus yang pertama, ketika ditetapkan hukuman mati itu ada dua penderitaan. Yang pertama, ketika sudah ditetapkan, dia menunggu waktu bahwa dia akan dieksekusi, itu menimbulkan bagi keluarga dirinya sendiri itu efek yang sangat luar biasa, efek cemas dan lain sebagainya. Yang kedua itu ya hukuman pas dieksekusinya. Jadi menurut saya itu sangat tidak menunjung tinggi hak asasi manusia lah diterapkannya hukuman mati. Berarti menurut Albi ini seolah-olah manusia ini mengambil haknya Tuhan gitu, saudara. Betul. Oke, baik. Kita ke saudara Denny. Gimana pendapat Anda tentang hukuman pidana mati di Indonesia ini? Baik, saudara Win. Jadi di sini saya setuju adanya hukuman mati ya. Karena menurut saya itu hukuman mati adalah hukum level yang tertinggi dari suatu kejahatan. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang sudah melebihi batasnya, ya tentunya hukuman mati yang menurut saya yang ada. Yang bisa saya beri contohkan seperti adanya korupsi dan narkoba. Kalau korupsi ini kan kita bisa lihat banyak sekali dampak-dampak yang kita rasakan, yang orang-orang rasakan, seperti adanya kemiskinan di mana-mana, adanya jalan yang tidak dibetulkan, contohnya seperti yang viral kemarin yang seperti Bima itu kan karena contohnya pasti ya korupsi lagi lah, nggak kemana-mana kan. Dan kalau narkoba ini ya banyak sekali merusak anak-anak bangsa, mental anak bangsa karena narkoba ini. Menurut saya itu. Menurut saudara ini memang ada tingkatan level kejahatan di mana patut diberikan pidana mati untuk pelakunya gitu, saudara ini. Ya. Oke, baik, terima kasih. Gimana pendapat saudara Albi tentang adanya kejahatan luar biasa, memang cocok dipidana mati seseorang? Ini oke, baik, terkait masalah korupsi dan narkoba tadi dijelaskan dari saudara Deni juga harus dieksekusi mati. Menurut saya itu tidak perlu lah, karena memang hak hidup itu hak paling tertinggi seseorang yang harus dihargai. Ketika negara memang sudah memberikan hak hidup di pasal 28 ayat A Undang-Undang 1945, ya itu harus diberlakukan untuk semua, walaupun dia bersalah, tetapi negara harus tetap menjamin hak hidup dia, tidak ada pengecualian, karena sifat undang-undang ini kan sifatnya universal, baik dia bersalah atau tidak bersalah ya harus diberikan hak hidup gitu. Karena menurut saya yang hanya memberikan hidup dan mati dan mengatur itu adalah Tuhan gitu. Kita sebagai manusia masa berhak untuk mengambilnya, bahwa Tuhan saja maaf gitu. Apalagi kita sebagai manusia yang ciptaannya, masa kita tidak bisa gitu memaafkan seseorang karena mungkin ada beberapa hal yang mendesak lah dilakukan gitu. Walaupun ada kejahatan luar biasa seperti contoh narkoba dengan itu tadi, narkoba Dan korupsi. Narkoba, terkait narkoba itu kan mungkin banyak juga permasalahannya, karena banyak salah penangkapan itu sebagai kurir itu dieksekusi gitu. Nah, ketika memang kurir dieksekusi, dia tidak tahu apa-apa karena permasalahan
pribadi dia, mungkin permasalahan sosial, ingin membuktikan keberadaannya untuk keluarga, ataupun ingin menghasilkan, memberikan nafkah kepada keluarga, itu kan menjadi dorongan bagi dia untuk melakukan hal-hal kejahatan gitu. Ada beberapa faktor yang dapat memaafkan si pelaku gitu. Tidak harus kita eksekusi, harusnya kita berikan bimbingan bagaimana nanti ketika dia di masyarakat berguna gitu. Tidak harus mengeksekusinya. Oke, baik. Gimana tanggapan saudara Denny tentang jawaban saudara Albi? Ya, saya sangat tidak setuju dengan tanggapan Albi yang dia mengatakan tadi itu hak seorang yang punya penjahat pun punya hak atau hak hidup. Bagi saya dia pun sudah melewati batasnya, pasti dia kejahatan itu kan pasti sudah mengambil hak hidup orang lain. Ya pasti keadilannya justru hukuman mati lah. Bagi saya itu sangat adil. Dan bilang Albi tadi hanya Tuhan lah yang berhak mengambil nyawa seseorang. Tetapi narapidana atau kasus dia ini kan membunuh orang juga. Contohnya korupsi narkotika ini kan dia mengambil hak hidup orang lain. Masa kita tidak mengadili dengan adanya hukuman mati? Contohnya ini aja ya, Bung Albi. Seperti orang tua Anda ada kejahatan membunuh orang tua Anda. Apakah Anda merasa adil dengan tidak adanya hukuman mati? Mas Albi, jika terjadi hal demikian, kita harus melihat dari sejarah ya, ketika diberlakukannya hukuman tindak pidana. Mungkin menurut saya hukuman mati itu masih jauh dari peradaban gitu. Karena memang orang dari dulu juga ketika menjatuhkan itu ya tidak memberlakukan hak-hak, menghilangkan hak-hak seseorang walaupun dia bersalah. Artinya setiap ada kesalahan dibunuh, dibantai habis. Menurut saya hak asasi manusia ini menjadikan kita berubah dalam peradaban gitu, yang dapat menghormati hak-hak orang lain. Karena memang kita tidak bisa semena-mena gitu terhadap hak hidup seseorang gitu. Karena kita tidak bisa mengembalikan lagi gitu hidup seseorang. Lalu terkait permasalahan tadi, ketika ibu saya tadi dibilang Bung Denny tadi, ketika ibu saya dibunuh seseorang, apakah Anda tidak ingin membalas atau marah? Pertama, saya sangat marah tentunya, karena bagaimanapun ibu saya sangat saya hormati. Tapi apakah hukuman mati itu dapat membuat pembunuhan itu akan berkurang? Kan tidak. Artinya mungkin yang telah saya jelaskan tadi ada dorongan lain. Mungkin apa yang menyebabkan mungkin seseorang membunuh ibu saya? Mungkin ada disuruh ataupun ada tekanan dari orang lain, itu kan bisa menjadi peringan untuk seseorang dalam ditindak hukum gitu. Jadi ya walaupun dibunuh ya saya tetap harus melihatlah kondisi seseorang juga agar tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain juga. Kalau masalah narkotika dengan korupsi itu kan tujuan biar efek jerah, berarti nanti akan timbul masalah berikutnya dong kalau hukuman mati tidak itu. Kalau kasus yang dicontohkan saudara Denny, korupsi dan narkotika, itu berarti gak jerah orang itu gimana? Untuk terkait korupsi juga terkait jerah, sebenarnya banyak yang dieksekusi itu bukan sebagai bandar, hanya sebagai kurir. Untuk hak jerah kita lihat sekarang lah, beberapa orang kasus narkoba itu yang sudah dieksekusi. Tapi lihat masih ada kan peredaran narkoba. Itu kan contohnya. Apakah dari dulu memang orang sudah dieksekusi? Apakah hilang sekarang? Tidak kan, malah tambah banyak gitu. Artinya bukan solusi terbaik gitu eksekusi mati untuk tindak pidana obat-obatan terlarang narkotika. Menurut saya bukan cara terbaik lah untuk eksekusi seseorang. Oke, baik, kita ke permasalahan berikutnya. Akhir-akhir ini timbul kontroversi mengenai rancangan undang-undang baru tentang beralihnya hukuman mati dari pidana yang awalnya pidana pokok beralih ke pidana alternatif. Mungkin kita bisa ke
Bung Dini terlebih dahulu, bagaimana tanggapannya tentang beralihnya hukuman mati ini dari pidana pokok ke pidana alternatif? Saya sangat tidak setuju sekali ya adanya pidana pokok dan pidana alternatif ini. Karena apa? Dia kan pasti narapidana ini kan mempunyai kesempatan dalam hukumannya itu kan 10 tahun. Ini tetapnya dia dalam 10 tahun ini dalam narapidana, tentunya dia kan berusaha untuk mendapatkan hak laporan untuk berbuat baik dia di dalam lapas itu. Nah, tentunya di sini saya tetap sangat tidak setuju adanya ini, karena apabila seorang ini dikasih kesempatan itu, pasti adanya timbulnya entah itu penyogokan dari pihak lapas untuk mendapatkan surat baik, laporan baik dia. Ya tentunya itulah saya sangat tidak setuju sekali. Tidak setuju ini. Kalau Bung Albi gimana tuh dari beralihnya dari awalnya pidana pokok ke pidana alternatif? Saya sangat menyambut baik ya terkait pergantian tersebut, karena mengapa saya sangat sepakat ketika tindak pidana alternatif itu diberlakukan, karena hukuman mati dan hukuman pidana itu kan bukan seolah-olah kita ingin membalaskan dendam seseorang, tapi bagaimana kita membuat dia jerah dan bagaimana kita bisa membuat dia bermanfaat kembali ke masyarakat. Nah, terkait permasalahan surat akan penyogokan gitu di dalam lapas, itu bukan hukuman tindak pidananya yang harus diperbaiki, tetapi itu harus dari dalam lapas sendiri yang diperbaiki, dari kepolisian sendiri gitu. Karena ya tidak ada sangkut pautnya gitu surat. Berarti yang memang memberikan surat ya tidak jelas polisi gitu kan, yang bisa disogok seseorang, berarti ada memang kesalahan-kesalahan dari lembaga-lembaga kepolisian gitu, bukan terkait hukuman pidananya gitu, permasalahannya. Gimana saudara Dini tentang tidak genahnya pengurus lapas ini? Nah itu Bung Aldi, jadi saya menghindari adanya kesalahan dari pihak lapas itu supaya keluarga dari korban tidak adanya kekecewaan. Contohnya seperti kasus Ferdy Sambo lah ya. Dia kan mendapatkan kesempatan dalam waktu 10 tahun. Ya ini kan sudah dihukum mati, tapi masih dikasih kesempatan 10 tahun. Nah ini saudaranya sudah mendapatkan hukuman mati, tapi nanti dalam kurun waktu 10 tahun tiba-tiba hukumannya sudah berubah tidak menjadi hukuman mati. Nah, tentunya ini kan dalam keluarganya ini kan timbul kekecewaan dalam hukuman ini. Entah ini Awalnya udah puas? Awalnya sudah puas sekali dengan hukuman mati, tiba-tiba menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun. Betul. Gimana saudara Albi? Penyogokan suapan ini? Tadi terkait permasalahan kekecewaan kerabatan gitu. Gini, ketika memang nyawa saudaranya tadi sudah hilang, apakah itu dapat mengembalikan saudaranya kembali gitu ketika kita mengeksekusi pelaku dari pembunuhan? Kan tidak, tetap saja muncul kekecewaan dari saudaranya, karena ya memang itu salah satu tragedi, sesuatu yang tidak bisa dihindari kembali gitu. Apakah kita bisa menghidupkan kembali? Apakah ini akan bersambung gitu, balas mati, nanti keluarga ini akan membunuh ini lagi, akan berdendam dan dendam lainnya? Itu kan tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru gitu. Artinya ketika memang itu sudah ditetapkan, apalagi sudah dia mau ditetapkan 2026 sebagai undang-undang hukum pidana, yaitu kita sebagai rakyat Indonesia mau tidak mau harus sepakat gitu, undang-undang tersebut. Jadi ya saya sangat setuju sekali. Oke, baik. Terima kasih saudara Deni dan saudara Albi. Nah, setelah kita dengarkan pendapat dua narasumber kita tentang hukuman mati, yang satu pihak setuju diadakannya hukuman pidana mati karena dipandang kejahatan itu ada batasnya, sehingga kalau melewati batas layak dijatuhkan hukuman pidana mati. Yang satunya tidak setuju tentang adanya hukuman mati karena bertentangan dengan hak asasi manusia mengenai urusan beralihnya pidana pokok ke pidana alternatif. Ada juga pihak yang setuju dan ada juga pihak yang tidak setuju. Nah, sekarang kontroversi ini terus berkembang di negeri kita.
Kita lihat saja keputusan petinggi-petinggi dari negeri kita, semoga mereka semua bisa memutuskan ini dengan sebaik-baiknya. Menurut terusannya, mungkin Anda sekalian bisa berkomentar di kolom komentar berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.